Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang telah dapat hadir. Saya Karuni Sandi Pratama Silitonga. Saya dari Fakultas Kehutanan Universitas Lancang Kuning. Di sini saya sedikit menyampaikan materi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Baik, langsung saja. Apa itu kebakaran hutan dan lahan? Mungkin tidak asing lagi bagi teman-teman semua mengetahui tentang itu. Kebakaran hutan dan lahan merupakan suatu bencana alam yang merugikan di berbagai pihak seperti petani, masyarakat, dan pabrik yang mengolah kayu yang menjadi sumber utama sebagai bahan utamanya. Penyebab kebakaran kehutanan dan lahan dapat kita lihat pada seorang petani yang membuka lahan, menyiapkan lahan dengan cara dibakar. Mengapa para petani kebanyakan membuka lahan dengan cara dibakar? Apakah ada teman-teman yang tahu? Bercepat selesai. Mengapa para petani kebanyakan membuka lahan dengan cara dibakar? Karena menurut petani bahwa membuka lahan atau menyiapkan lahan dengan cara dibakar adalah dapat menekan biaya pengeluaran, sehingga tidak terlalu banyak pengeluaran untuk dikeluarkan saat membuka lahan. Lalu dengan cara membuka lahan itu relatif cepat dibanding dengan harus mengikuti syarat-syarat yang berlaku dalam membuka lahan. Yang kedua yaitu lambatnya pembangunan infrastruktur pengolahan tata air di lahan gambut akibat rusaknya tanah. Apa itu lahan gambut? Lahan gambut merupakan lahan basah yang terdiri dari tumbuh-tumbuhan, bahan organik seperti pepohonan, tanaman, dan jasad organik hewan yang sudah membusuk. Untuk mengurangi genangan air di lahan gambut supaya bisa ditanami oleh berbagai macam tanaman, maka dibangun kanal supaya air dalam gambut tersebut tidak banyak, namun kanal air dapat menampung. Gambut memiliki ciri khas yang unik, karena apabila gambut mengalami kekeringan atau disebut drainase, maka gambut akan mudah terbakar. Menggunakan api berkaitan dengan aktivitas manusia yang dilakukan di dalam maupun di luar. Contoh, berkemah tentu menggunakan api unggun. Apabila sudah berkemah tidak memastikan api unggun mati, tentu akan menimbulkan bencana kebakaran. Dampak dari kebakaran hutan dan lahan membuat rusak lingkungan dan ekosistem. Tentu saja akan membuat rusak karena api melahap berbagai hal yang ada di sekitar, sehingga kestabilan ekosistem yang ada di hutan tentu terganggu. Dampak kedua yaitu hilangnya habitat atau tempat tinggal satwa. Seperti diketahui, hutan merupakan tempat tinggal berbagai hewan maupun untuk makan, berlindung, serta berkembang biak. Dampak yang ketiga yaitu matinya hewan dan pepohonan. Dampak yang keempat yang dirasakan oleh manusia sendiri yaitu penyakit pernapasan atau yang disebut dengan ispa. Pada saat kebakaran terjadi tentu saja akan menimbulkan asap berlebihan sehingga masyarakat
yang tinggal di sekitar lahan atau hutan tersebut yang mengalami kejadian kebakaran akan mengalami penyakit saluran pernapasan. Selanjutnya, kebakaran hutan dan lahan terjadi pada 2015 dengan frekuensi yang tinggi dan jangka waktu yang lama. Dikabarkan bahwa beberapa orang yang mengakibatkan atau terkena penyakit saluran pernapasan seperti ispa tadi, dan ada juga yang meninggal dunia. Cara mencegah. Bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya yaitu dengan mengawasi titik rawan kebakaran hutan, mengawasi titik kebakaran hutan, melakukan patroli dengan ekstra, mendeteksi kebakaran secara dini, seperti membangun menara pengawasan dengan jarak pandang yang jauh dan dilengkapi dengan alat-alat seperti topografi dan lainnya. Memanfaatkan informasi penerbangan seperti data satelit maupun data cuaca supaya mengetahui kondisi di kawasan hutan. Mempersiapkan peralatan kebakaran hutan dengan memasang alarm bahaya kebakaran hutan, melakukan penyuluhan supaya masyarakat tahu dan paham bahwa bagaimana caranya menghindari kebakaran hutan dan lahan dan mencegah kebakaran hutan dan lahan tersebut. Sekian dari materi yang telah diberikan. Saya ucapkan kepada teman yang telah dapat hadir, terima kasih banyak. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.